Modern kolonial pada dekade 1890 hingga 1950 adalah periode di mana banyak wilayah di dunia terjerat dalam kolonialisme kapitalis. Ini menghasilkan pertukaran yang signifikan dalam hal sumber daya, manusia, dan gagasan, menciptakan hibriditas sosiokultural modern. Meskipun bukan fase pertama ekspansi imperialis, periode ini ditandai dengan konsolidasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di beberapa negara Eropa, terutama Prancis dan Inggris, yang memiliki pengaruh besar di dunia pada saat itu. Kaum kolonialis memperlihatkan superioritas mereka melalui pembangunan lingkungan yang familiar bagi orang Eropa, dan juga dengan memperkenalkan konsep modernitas melalui apa yang disebut dengan misi peradaban. Ini sering dilakukan melalui bangunan-bangunan megah seperti yang terlihat di Aljazair dan Vietnam. Di sini ada bangunan modern kolonial, yaitu ada teater kota, Aljazair, balai kota, Boni atau Annaba, dan Oran. Mengadopsi model metropolitan secara langsung, dengan bangunan seperti Istana Republik Dakar dan teater kota di Hanoi menampilkan estetika yang serupa dengan arsitektur Paris. Arkade, garis atap, dan gaya umum neoklasik yang terlihat di teater Hanoi mencerminkan gaya populer di Paris pada masa itu. Bangunan-bangunan ini berhasil menciptakan suasana perkotaan yang mengingatkan pada tempat asal penjajah dan pengunjung, menunjukkan ambisi kolonial yang besar. Selanjutnya, Rapel Guy di Tunisia mengembangkan gaya arabesque seperti yang terlihat di balai kota bergelombang di Sfax dengan tujuan menciptakan rasa tempat asli. Sebagian untuk meredakan ketidakpuasan lokal dan sebagian untuk melegitimasi kolonialisme sambil menunjukkan pengaruh terhadap tradisi lokal melalui modernisasi. Di Maroko, Alderian Alfarcourt merancang kantor pos pusat di Casablanca menciptakan interpretasi kolonial terhadap arsitektur lokal. Fasad sederhana dan dekorasi tradisional Maroko seperti ubin hijau atau jelich dan panel biru menambahkan sentuhan warna lokal pada bangunan yang bercat putih. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada ubin birunya dan ada fasadnya. Gaya Indo-Saracenic populer pada akhir abad ke-19 menggabungkan arsitektur India dan Victoria Inggris. Gaya Indo-Saracenic populer pada akhir abad ke-19 menggabungkan arsitektur India dan Victoria Inggris. Victoria terminus di Bombay oleh F.W. Stephens. Di Siprus yang dikuasai Inggris, Maurice Webb melanjutkan tren ini dengan Government House di Kelompok 4 ya? Iya, Pak. Kelompok 4 masuk semua? Masuk, Pak. Febi ada Febi? Febi ada. Febi ada, Febi. Kerisa? Ada, Pak. Febi ada, Pak. Saya Pak Kerisa Heri. ada. Hadir, Pak. Febi tadi, Febi? Hadir, Pak. Eta? Eta hadir, Pak. Hadir, Pak. Hafilah Labora tadi yang bicara ya? Tadi Melinda, Pak. Hafilah ada? Saya ada, Pak. Melinda? Saya, Pak. Rian? Hadir, Pak. Hadir ya? Semua ada ya? Oke, silakan lanjutkan. Edwin Lutyens mencampurkan bentuk tradisional India dengan neoklasikisme di Viceroy's House, New Delhi.
Di Tripoli, National Insurance Institute oleh Carlo Enrico Raffa dan Forestano di Fausto menggabungkan bentuk Romawi dan lokal, menghasilkan destilasi alami wilayah Mediterania yang dijelaskan oleh bangga arsitek sebagai bakat dan tempat pembuatan peradaban manusia tertinggi. Selanjutnya, kota-kota kolonial menjadi laboratorium untuk eksperimen modernis. Di Yaoundé, seorang residen jenderal Prancis menganggap Maroko sebagai tempat ideal untuk menciptakan energi baru dan pembaharuan. Casablanca khususnya menjadi pusat eksperimen yang lebih modern daripada kota-kota di Prancis pada awal 1900-an, terinspirasi oleh krisis perumahan perkotaan yang terus meningkat. Selanjutnya, banyak migrasi ke kota-kota dengan beberapa mengalami kerusakan perang. Banyak arsitek modernis termasuk Bernard Detrus, Oliver Clement-Jacob, dan Le Corbusier aktif di Afrika Utara. Mereka menggunakan rencana induk perkotaan, bangunan tinggi, dan distrik residensial dan industri terbagi sebagai alat utama. Kebutuhan penduduk asli berbeda dengan kolonis. Sejak 1916, Albert Lettrade merancang distrik Houbous di Casablanca, menciptakan kota penduduk asli baru dengan rumah halaman putih dan masjid di Cité Musulmane El Omrain di Tunis. Bangunan seperti Atbat Afrik di Casablanca dan kompleks Klimat di The French di Algiers dimaksudkan untuk memodernisasi kehidupan lokal, tetapi tidak berhasil meredakan kebencian anti-kolonial. Meskipun janji-janji otonomi regional dan proyek perumahan, gelombang gerakan kemerdekaan muncul pasca perang. Di bekas koloni, penduduk lingkungan era kolonial memiliki hubungan rumit dengan warisan yang diwarisi. Pembongkaran bangunan dan modifikasi telah dilakukan seperti penggunaan kembali balkon dari Atbat Afrik oleh penduduk. Arsitektur, perencanaan, dan pelestarian di banyak bekas koloni masih dalam bentuk aslinya di era kolonial, menunjukkan relevansi warisan kolonial dalam dunia yang terus mengglobal. Balai kota di Tunis dibangun pada tahun 1998 oleh arsitek Tunisia Ben Mahfoud, mencampurkan referensi arsitektur regional dengan fasad monumental, menandakan keberlanjutan warisan pasca kolonial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cherisi. Selanjutnya adalah City Hall yang diarsiteki oleh Raphael Gay. Next. City Hall atau Balai Kota Hotel de Ville di Sfax ini dirancang oleh pendukung utama gaya Arab yang terinspirasi secara regional di Tunisia oleh Raphael Gay, yang dikatakan bekerja dengan keberanian seorang master gotik oleh penulis Charles Jeniaux. Bangunan ini terletak di alun-alun di jantung distrik Eropa yang terhubung dengan jaringan kota pesisir. Fasad balai kota yang mengesankan dan mendominasi dengan cara yang sesuai dengan pemerintahan kota modern dan penghormatannya terhadap arsitektur asli Tunisia, yang bersejarah dipuji sebagai dari perdamaian dan toleransi yang dianut oleh pemerintah kolonial yang lebih sensitif. Keseluruhan proyek ini dimaksud seperti yang dijelaskan oleh arsiteknya dalam sebuah esai yang diterbitkan secara anumerta pada tahun 1970 seperti bangunan prakolonial yang telah menjadi ekspresi hidup dari adat istiadat masyarakat setempat. Seperti kata Jeniaux, pada fasad bangunannya karena kemurnian gaya dan utilitas yang logis, yang dipisahkan oleh portal melengkung seperti tapal kuda yang menonjol, yang di setiap sisi bangunan ini terdapat jendela yang menciptakan efek arkade tinggi, yang dibingkai dengan batu bata merah di sepanjang permukaan jalan. Hal ini menciptakan pondasi yang kokoh secara visual. Next. Hotel de Ville ini memiliki luas 12.000 meter dengan tinggi 57 meter yang diarsiteki oleh Raphael Gay, berlokasi di Sfax, Tunisia. Hotel de Ville ini memiliki 4 focal point. Yang pertama ada clock tower atau menara jam, yang di mana menara jam ini setinggi 115 feet atau 35 meter
memiliki 4 jam besar di setiap sisinya dengan diameter 2 meter. Jam ini terbuat dari besi yang ditempa dan dilapisi dengan enamel putih. Menara jam pada Balai Kota Hotel de Ville ini adalah contoh arsitektur Moor yang indah dan simbol penting bagi kota Sfax. Menara jam ini adalah pengingat sejarah dan budaya kota yang kaya serta pengaruh Moor di Tunisia. Yang kedua adalah ada kubah. Kubah yang terletak pada tengah-tengah bangunan Hotel de Ville ini, yang terletak di atas aula utama, menambahkan sentuhan keanggunan dan simetris pada desain bangunan. Kubah yang bergaris merupakan fitur umum pada bangunan pemakaman dan keagamaan, dengan ornamen logam seperti bintang dan bulan sabit yang sering digunakan untuk menghiasi puncak kubah. Next. Yang ketiga ada krenelasi. Krenelasi ini berupa garis atap gigi gergaji yang hal ini umum digunakan dalam arsitektur Arab Gai di Tunisia. Krenelasi ini melambangkan kekuatan dan ketahanan kota Sfax. Next. Yang keempat ada portal. Gerbang utama yang tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk, tetapi juga sebagai simbol kemegahan dan sejarah kota. Yang di bawah lengkungan pada portal ini seperti tapal kuda yang umumnya merupakan arsitektur tradisional lokal yang diapit dengan kolom-kolom yang di atasnya terdapat ornamen berupa ukiran kaligrafi. Next. Ini adalah profil arsitek Raphael Gai sendiri, di mana Raphael Gai itu lahir di Rennes, Prancis pada tahun 1869. Dia menempuh pendidikan arsitektur di École des Beaux-Arts, Paris pada bulan Desember 1998. Karir dia pada tahun ini mendirikan rumah sakit jiwa pria. Next. Yang kedua ada Municipal Theater atau Opera House di Hanoi, Vietnam. Next. Gedung Opera Hanoi ini dirancang dengan mencerminkan penampilan megah neoklasik, barok, dan kekaisaran kedua dari metropolis kolonial di wilayah yang disebut Paris dari Timur. Barisan yang lebar pada fasadnya dibingkai dengan sudut berkubah menjadikan bangunan ini sebagai versi sederhana dari Odel Parisnya. Tangga besar yang berdekatan memberikan kesempatan bagi kota Eropa untuk melihat dan dilihat, di mana pada fasad bangunan ini dihiasi dengan kolom, pilaster, dan pedimen yang megah. Next. Municipal Theater atau Opera Hanoi ini berlokasi di Hanoi, Vietnam, dengan panjang bangunan 87 meter, lebar bangunan 30 meter, dan tinggi bangunan 31 meter. Luas keseluruhan dari teater ini adalah 2.610 meter. Next. Municipal Theater ini memiliki panggung, aula, foyer yang dapat berkapasitas 900 kursi, dengan balkon 300 kursi, dan interior pada aula teater ini dapat dilihat pada gambar. Next. Municipal Theater Opera House ini diisi dengan tempat duduk 3 tingkat, di mana auditorium setengah lingkaran yang menampilkan panggung bergaya proscenium dengan tiang-tiang Korintus kolosal yang mengangkat langit-langit kubah dengan lukisan dinding dengan warna emas, panggung yang dimahkotai lengkungan berlapis emas, dan sosok dewa Apollo bersayap yang memegang kecapi. Next. Focal point pada Municipal Theater ini yang pertama ada loggia, berlokasi tepat di atas pintu masuk utama, berbentuk lengkungan setengah lingkaran dengan 4 kolom Korintus raksasa yang menopang loggia. Yang kedua ada atap. Elemen atap yang bernada curam ini dilapisi oleh batu tulis seperti atap mansard yang populer di Prancis pada masa pemerintahan Kaisar Napoleon ketiga tahun 1852 sampai 1870.
di mana pahatan jendela bundar ini semakin berkontribusi pada struktur gaya kekaisaran kedua. Next. Yang kedua ada porte-cochere. Istilah porte-cochere ini dalam bahasa Prancis itu merujuk pada pintu masuk beratap yang jorok keluar dari gedung, seringkali cukup besar untuk dilewati kereta kuda pada zaman dahulu, tetapi sekarang tempat ini hanya biasa digunakan untuk tempat parkir gitu. Teater ini memiliki porte-cochere atau gerbang kereta bergaya Art Nouveau. Pintu ini sendiri memberikan kesan perlindungan bagi para tamu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cerisa Delia Putri. Bangunan selanjutnya adalah Viceroy's House 1929. Boleh di next saja. Nah, Viceroy's House seperti yang kita tahu sendiri, arti namanya itu adalah Rumah Raja Muda. Viceroy's House ini dirancang oleh arsitek bernama Edwin Lutyens. Pada saat itu 1929 sampai 1950 itu dibangun untuk kediaman Raja Muda dan Gubernur Jenderal India pada saat itu. Kemudian sekarang sudah berganti fungsi menjadi kediaman Presiden India karena pergantian masa pemerintahan juga, dan namanya berganti menjadi Rashtrapati Bhavan. Viceroy's House ini memiliki luas 200.000 square feet atau 19.000 meter persegi. Next. Oke, sekilas tentang profil arsiteknya. Bernama Edwin Lutyens. Pada 1869 beliau lahir di London, Inggris. Kemudian menempuh pendidikan arsitektur di Royal College of Art di London. Kemudian karir pertamanya adalah mendirikan firmanya sendiri. Kemudian 1912 sampai 1923 beliau dipilih untuk mendesain kawasan di Delhi, ibu kota yang baru. Pada 1924 sampai 1944, karyanya Rumah Boneka Batu Meri dipamerkan di pameran kerajaan Inggris dan Lutyens ditunjuk sebagai anggota Komisi Seni Rupa Kerajaan. Dan pada tahun 1930 beliau diangkat menjadi komandan kesatria. Next. Nah, kembali lagi ke Viceroy's House 1929. Terletak di Rajpath, Bukit Raisina, New Delhi di India. Dan kemudian di sebelah kanannya kita bisa lihat side plan-nya. Bangunan utamanya itu adalah yang warna pink dan merah ini yang berbentuk H. Side plan-nya ini utaranya itu mengarah ke atas, sehingga bangunannya ini adalah menghadap ke timur. Kalau misalnya dilihat lebih dekat lagi, di bagian tengah itu ada yang huruf A itu adalah Durbar Hall, kemudian di B dan C itu ada North Court dan South Court, kemudian di D itu ada State Dining, dan di E adalah Ballroom. Next. Nah, ini halaman depan Rashtrapati Bhavan dan juga halaman belakang Rashtrapati Bhavan. Next. Viceroy's House ini mempunyai prinsip pendekatan miring dari timur. Jadi bagian bawahnya itu kalau misalnya dilihat lebih jauh lagi seperti gambar yang di kanan bawah, itu bagian bawah bangunannya itu nggak kelihatan, sehingga kalau kata Lutyens ini menciptakan kesan yang menakutkan dan mengaburkan pandangan dari jauh. Next. Selanjutnya masuk ke food court atau halaman depan. Food court atau halaman depan ini termasuk salah satu focal point dari Viceroy's House atau Rashtrapati Bhavan ini. Nama siapa ya yang berprestasi? Cerisa, Pak. Cerisa, Bang. Cerisa Delia Putri. Delia Putri. Adelia Putri. Adelia Putri, oke. Iya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau misalnya dilihat dari foto yang sebelah kanan, itu di paling ujung sana adalah gerbang utamanya yang menuju ke halaman depan yang berbentuk, kalau bisa dibilang ini berbentuk T atau juga berbentuk tanda tambah. Kemudian yang di sebelah kirinya kita bisa melihat gambar halaman depan si Viceroy's House ini bisa menampung banyak orang sekaligus. Halaman depan ini biasa digunakan untuk upacara penerimaan kunjungan kepala negara dan kepala pemerintah, serta untuk upacara pergantian pengawal. Kemudian kita bisa lihat juga, Kemudian kita bisa lihat juga dari sini ada 12 kolom Tuscan yang berdiri di 13 anak tangga yang megah. Fitur ini tuh sangat mengingatkan kita pada tatanan arsitektur Yunani Dorik. Next.
Nah, ini masih di halaman depan ada Central Dome. Central Dome atau kubah tengah, ini juga salah satu focal point dari Rashtrapati Bhavan ini. Dia berdiri di 55 meter dari permukaan tanah atau di halaman depannya, kemudian bendera nasional dikibarkan di puncaknya. Di sekeliling kubah ini terdapat miniatur pavilion yang disebut chatris. Kemudian di bawah kubah ini juga terdapat dikelilingi oleh pagar-pagar, Kemudian kubahnya ini dilapisi oleh plat tembaga yang memperoleh hasil gelap dan itu bertahan sampai bertahun-tahun. Next. Selanjutnya kolom Jaipur. Nah, kalau misalnya dilihat dari halaman depan tadi ada menara yang tinggi, itu namanya kolom Jaipur. Kolom Jaipur ini tuh dibangun untuk merayakan pemindahan ibu kota dari Kalkuta ke Delhi dan sebagai tanda kesetiaan negara bagian Jaipur kepada kerajaan Inggris. Kolom Jaipur ini terbuat dari batu pasir, kemudian di atasnya itu terdapat teratai perunggu seberat 5 ton, yang di atasnya muncul bintang yang berujung 6, itu disebut sebagai bintang India yang terbuat dari kaca. Kemudian di bagian bawahnya itu ada motif elang kekaisaran. Next. Selanjutnya pilar Tuscan. Nah, kalau misalnya dilihat lebih dekat lagi, pilar Tuscan ini sebenarnya ada 20 di halaman depan. Yang di depan ini hanya 12, sisanya itu 8 itu di belakang-belakangnya. Kemudian kalau misalnya dilihat dari detailnya di gambar yang sebelah kanan, terdapat kolom ini itu terdapat simbol lonceng kuil yang telah diukir di 4 sudut di setiap pilarnya. Gaya arsitektur ini tuh kadang-kadang disebut juga sebagai Delhi Order atau Ordo Delhi. Oke, next. Nah, tadi kita bicara tentang halaman depan, sekarang masuk ke interiornya, itu ada Durbar Hall. Nah, ini adalah penampakan Durbar Hall yang dulu. Durbar Hall yang dulu ini tempat singgasananya Raja Muda dan Ratu Muda. Jadi bisa dilihat di gambar itu ada 2 kursi yang ada di sini. Next. Nah, ini Durbar Hall yang sekarang. Sekarang cuma ada 1 kursi karena fungsinya udah berganti menjadi tempat duduknya Presiden India. Dan kemudian di belakangnya itu ada patung Buddha dari abad ke-5 dan juga berlatar merah beludru. Aula Durbar ini biasanya digunakan untuk menyelenggarakan upacara penobatan sipil dan pertahanan yang berada tepat di bawah kubah. Nah, jadi Durbar Hall ini tuh tepat berada di bawah kubah. Temboknya ini dilapisi marmer putih. Kemudian terdapat juga fitur kubah ganda dengan oculus di tengah kubah yang membanjiri aura Durbar Hall ini dengan sinar matahari. Kemudian terdapat lampu gantung kaca Belgia yang sangat indah, digantung di ketinggian 33 meter dari langit-langitnya. Aula Durbar ini juga dikelilingi tiang-tiang yang terbuat dari marmer Jaisalmer kuning dengan tutup dan alas yang berwarna putih. Kemudian lantainya ini terbuat dari marmer yang sebagian besarnya itu berasal dari India. Oke, next. Selanjutnya adalah banquet hall atau state dining atau yang kita biasa sebut itu sebagai ruang makan. Nah, jadi di sini tuh adalah tempat perkumpulan ketika presiden mengadakan penjamuan makan bagi rekan-rekannya. Jadi ruang perjamuan atau banquet hall ini dapat menampung hingga 104 orang sekaligus. Dan interior dindingnya ini terbuat dari kayu, namanya itu panel jati Burma. Kemudian di dindingnya ini juga terdapat kolom, bukan kolom sebenarnya, tapi dia kayak pilar-pilar yang menonjol, yang kita bisa lihat juga ada lonceng simbolis India tadi, yang kita bisa lihat juga tadi waktu di halaman depan. Ini juga dibuat pakai kayu jati Burma tadi. Kemudian di ruangan ini juga terdapat 4 lampu gantung yang tinggi sama seperti yang di Durbar Hall tadi, juga dari Belgia. Oke, next.
Oke, selanjutnya adalah Aula Asoka. Nah, Aula Asoka ini salah satu ruangan yang paling megah setelah si Durbar Hall tadi. Tapi kalau misalnya kita lihat, di sini justru lebih banyak ornamen dan motif-motifnya daripada si Durbar Hall tadi yang kesannya lebih simpel dan polos. Tapi ini tuh juga termasuk salah satu yang paling megah. Jadi si Aula Asoka ini dulunya itu adalah ballroom yang tadi ada di side plan atau di master plan-nya tadi itu di samping si state dining-nya tadi atau ruang makannya tadi. Dan ini tuh menghadap ke Taman Mughal yang taman yang di belakang. Aula Asoka ini berbentuk persegi berukuran 32 persegi panjang berukuran 32 kali 20 meter. Di langit-langitnya ini terdapat lukisan kulit yang menunjukkan potret berkuda Fat Ali-Shah yang merupakan anak kedua dari 7 penguasa Qajar Persia yang sedang berburu harimau. Nah, lukisan ini dihadiahkan kepada George keempat dari Inggris oleh Fat Shah-nya sendiri. Di sini terdapat 6 lampu gantung kaca Belgia, kemudian ada juga loteng-loteng. Kalau misalnya dilihat itu yang terang-terang ada lampunya yang yang kotak-kotak itu adalah loteng. Dulunya itu sebagai tempat orkestra, namun sekarang itu udah jadi tempat memainkan lagu kebangsaan pada acara-acara yang penting. Oke, next. Nah, bangunan yang kedua adalah Adbar Afrik, Medieval 1953. Next. Jadi apa sih Adbar Afrik itu? Adbar Afrik ini singkatan dari Atelier de Bâtisseurs yang merupakan sebuah anak perusahaan yang didirikan oleh Le Corbusier pada tahun 1947 bersama rekan-rekannya. Jadi Adbar Afrik ini memproduksi banyak sekali bangunan tempat tinggal di Afrika Utara, salah satunya adalah yang akan kita bahas sekarang, di Diebel atau sarang lebah. Next. Jadi proyek Diebel ini bertujuan untuk menghormati adat istiadat setempat, memastikan bahwa mereka ini merasa teridentifikasi dengan cara hidup yang tradisional, di gedung yang bertingkat, menciptakan perumahan yang kolektif, yang identik di mana penduduk muslim itu dapat tinggal. Nah, jadi proyek ini tuh ditunjukkan oleh penduduk-penduduk yang beragama Islam. Jadi, dengan tujuan begitu, mereka sangat menekankan integrasi ke dalam lingkungan, dalam dimensi budaya dan geografisnya. Jadi ini sangat diperhatikan oleh para arsiteknya. Next. Nah, ini dia kedua arsiteknya. Yang pertama ada George Candless dan yang kedua ada Shadrach Woods. Next. Nah, kita bisa lihat tadi juga udah ada disinggung sama Melinda. Ini bentukan perspektif dari Diebel-nya. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ada denah, tampak, dan juga potongannya. Jadi, Diebel ini terbuat dari bentuk dasar persegi dan juga pelengkap persegi panjang yang dengan proporsi yang lebih besar. Nah, jadi kita bisa lihat di bagian potongan yang di nomor 1 itu adalah koridor menuju ke dalam ruangannya, kemudian nomor 5 itu adalah ruangan. Jadi, bangunan tiap unitnya ini terdiri dari 2 kamar, 1 kamarnya itu untuk tempat tidur, yang satunya lagi itu terserah di-custom sama penduduknya. Kemudian ada terasnya ini berisi ruang basah seperti kamar mandi, dapur, dan juga perapian. Oke, next. Nah, ini nanti kita bakal lihat beberapa focal point dari Diebel-nya. Next. Yang pertama adalah balkon. Nah, jadi, karena mereka tadi mempertimbangkan tradisi dari penduduk muslim ini, mereka ini membuat sebuah balkon yang dia kapasitas udaranya itu setara dengan lantai 2. Jadi mereka nyusunnya itu silang-silang. Jadi, dia terasnya tertutup di bagian depan, tetapi bagian atasnya itu nggak ketutup. Jadi ini menjadi salah satu focal point yang sangat ditekankan dari arsitektur bangunan ini. Yang kedua adalah whitewashing atau pengapuran. Jadi pengapuran ini adalah salah satu finishing permukaan khas dari Afrika Utara. Finishing ini tuh dapat memantulkan sinar matahari dari wilayah tersebut sehingga dapat membantu menjaga interior tetap sejuk. Nah, banyak arsitek yang sangat tertarik pada cara whitewashing ini, sehingga
lama-kelamaan ini menjadi ciri khas modernisme. Kemudian yang ketiga adalah panel warna. Dari fasad-fasad yang kosong itu tadi diisilah dengan warna-warna yang membuat, bangunan ini menjadi lebih berirama dengan warna-warna yang primer. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafilah. Oke, jadi topik selanjutnya itu adalah mengenai modernisasi Jepang. Pada tahun 1895 sampai dengan 1945 itu ada peperangan antara Tiongkok dan Jepang yang pertama dan juga kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua akibat pengeboman Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, secara industri sebenarnya Jepang itu sudah cukup maju sejak tahun 1868, di mana saat itu yang memimpin adalah Kaisar Meiji. Kaisar inilah yang meresmikan program modernisasi mengikuti Eropa dan juga Amerika Serikat dengan cara menggunakan arsitektur dan juga teknik pada garis depan transformasi. Nah, hal yang dapat dilihat dari periode ini adalah berupa pengembangan pendidikan dan juga influensi arsitektur bergaya Eropa yang diproduksi secara megah bergaya revivalis, klasik, dan juga gotik, serta konstruksi yang bersifat modern. Nah, hal ini itu memicu perdebatan mengenai cara yang terbaik dalam bagaimana menggabungkan bangunan tradisional asli Jepang dengan konstruksi modern ini. Bank of Japan dan juga Akasaka Palace merupakan contoh keterlibatan menyeluruh dalam akademisi Eropa. Di sini kita bisa melihat ada gaya-gaya arsitektur klasik dengan elemen-elemen seperti pedimen, balustrad, dan juga kolom-kolom yang dipakai di dalam desainnya. Dalam konstruksi kedua bangunan ini dipakai unsur baja untuk strukturalnya. Sekarang kita akan membahas mengenai Bank of Japan itu sendiri. Jadi Bank of Japan atau yang disebut juga dengan Nichigen karya Tatsuno Kingo adalah suatu bangunan yang dibuat pada tahun 1896 dan terletak di Chuo City, Tokyo, Jepang dengan fungsi sebagai saat ini bank sentral di Jepang. Bank ini itu dikenal dengan sebutan Gedung Modern Nasional pertama, dan Tatsuno Kingo sendiri dia merancang bangunan ini dengan gaya klasik neo-barok. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada bangunan ini dapat dijumpai pedimen, kolom, dan juga balustrad. Nah, terdapat dua jenis kolom yang dapat ditemukan pada bangunan ini, yaitu kolom Korintian yang diletakkan pada lantai kedua, dan juga ada kolom Dorik yang di bagian bawah. Ini adalah kolom Doriknya, dan ini adalah kolom Korintiannya. Selain itu, pada bagian tengah bangunan juga terdapat kubah yang dipakai pada masa barok. Kubah ini. Nah, jika kita lihat dari atas, maka kita bisa melihat bangunan ini itu simetris dan memiliki konstruksi modern. Dapat juga ditemukan unsur arch pada gerbang bank. Yang selanjutnya adalah Akasaka Palace, atau yang disebut juga dengan Geishinkan, yang dibuat oleh Katayama Tokuma pada tahun 1909. Awalnya bangunan ini itu dipakai untuk keluarga kerajaan. Nah, salah satu alasan mengapa arsitektur yang dipakai adalah bergaya Eropa adalah sebagai kamuflase dalam perang agar musuh itu tidak menyerang bangunan ini. Dan akhirnya pada tahun 2009 bangunan ini juga dijadikan National Treasure dan terbuka untuk umum. Dikatakan bangunan ini juga merupakan kelanjutan bangunan modern pertama lainnya setelah Bank of Japan yang ada di Jepang dan memiliki gaya neo-barok. Secara material konstruksi juga menggunakan baja dan juga batu granit serta batu bata agar dinding-dindingnya itu tebal, dengan dinding yang paling tebalnya itu adalah 1,8 meter. Nah, hal ini itu membuat bangunan ini kuat dan tidak hancur, bahkan saat ada gempa The Great Kanto Earthquake pada tahun 1923. Nah, sama seperti Bank of Japan, kita bisa melihat adanya penggunaan pedimen, kolom, dan juga balustrad tadi. Jika kita lihat dari side plan-nya, kita dapat melihat dia dibuat secara simetris, kemudian kita bisa lihat ada bentuk melengkung. Nah, hal ini tuh memberikan kesan luas tersendiri. Ketika kita berdiri di tengah sini itu kita akan terasa seperti dilingkupi oleh bangunan ini, karena bangunan ini besar dan juga lebar. Dapat dilihat juga ada 2 buah inner court. Dan jika kita lihat detailnya, dapat ditemukan patung naga dengan baju perang Jepang dan juga patung merak yang mengelilingi mengelilingi bola dengan bintang-bintang. Nah, kedua patung ini dapat dilihat pada bagian atap. Ini adalah
yang patung naga tadi, dan untuk yang bolanya di sebelah sini. Untuk kolomnya sendiri yang bisa ditemukan pada Akasaka Palace ini adalah kolom Korintian dan juga kolom Dorik. Untuk Korintiannya sendiri dia dipakai pada bagian depan tampak. Untuk kolom Doriknya itu di samping-samping, di daerah logianya juga dipasang di situ. Nah, berbeda dengan Bank of Japan, fasad bangunan ini jelas memiliki banyak detail dan juga ornamen penghias yang bentuknya juga simetrikal. Bahkan untuk pedimennya sendiri juga dia dihias. Kedua bangunan tadi itu memang dianggap keren pada masanya, namun masih ada ketidakcocokan dengan budaya mereka, sehingga pada akhirnya pada tahun 1890-an itu diperkenalkan Imperial Style atau yang disebut dengan Teikan-yoshiki, yang menggabungkan antara konstruksi modern dengan bangunan tradisional Jepang. Nah, gaya ini itu dipakai untuk bangunan-bangunan perkantoran seperti bank, hotel, stasiun, dan juga museum. Sebagai contoh adalah Kanagawa Prefectural Building ini, kemudian ada Kyoto Municipal Museum of Art, Nara Station, dan ini adalah desain dari Shimoda Kikutaro untuk National Diet Building, tapi tidak terpilih untuk desainnya. Yang menjadi ciri utama dari style ini adalah atapnya yang terinspirasi dari atap rumah dan juga kuil khas Jepang. Sedangkan untuk konstruksi dan gubahan masanya itu mengikuti gaya modern. Nah, ini adalah perbandingan antara bangunan tadi dengan bangunan khas Jepang yang dari sananya. Dapat kita lihat bagaimana mereka mengambil inspirasi dari atap dan juga dari atap rumah kuil untuk Imperial Style ini. Atap yang paling sering ditemukan itu adalah yang bentuk ini. Itu adalah atap yang bernama Shikuro Yane, dan pada atap ini juga bisa ditemukan mune atau ridge roof dengan Sachi Hoko, yang dia itu adalah satu patung yang letaknya di atas ini berbentuk ikan, tapi dia kepalanya naga. Nah, itu adalah satu patung yang dipercayai dapat melindungi bangunan itu gitu. Ada juga atap Hogyo Tsukuri yang dipakai untuk pagoda yang ini. Ada yang terakhir adalah pemakaian finial atau sungkur yang ada di atas pagoda, dan dalam penerapannya pada bangunan ini bisa kita lihat masing-masing. Oke. Salah satu bangunan terkenal lainnya adalah Imperial Hotel karya Frank Lloyd Wright tahun 1923, yang paling dikenang dengan penggunaan beton strukturalnya yang inovatif dan secara desain itu tidak ada unsur keeropaannya dan hanya diambil khas Jepangnya sendiri. Nah, berikut adalah sedikit dari gambar denah, tampak, dan juga sketsa yang bisa saya temukan dari Imperial Hotel. Sama juga dengan desain sebelumnya, disusun secara simetris dan memiliki inner court pada bagian samping sini. Kemudian jika kita lihat dari tampaknya, dia itu menerapkan sistem hierarki. Jadi kalau dari depan itu bisa kita lihat kayak dia kayak piramida gitu. Sedangkan kalau dari samping itu dia dari depan ke belakang itu meninggi. Nah, jika kita lihat dari tampaknya sendiri di sini mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Tapi dia itu menggunakan Ryoga Tsukuri tadi dan juga ada sorin atau sungko tadi di atas ini. Nah, dapat dilihat tidak ada unsur keeropaan seperti yang dimiliki oleh Akasaka Palace ataupun Bank of Japan tadi. Semuanya terkesan otentik dengan menggunakan konstruksi modern. Ini adalah salah satu gambar ventilasi yang memakai batu bata. Semuanya dipahat dengan baik, bahkan untuk kanopinya sendiri, dia juga memiliki pola. Nah, yang berbeda dari bangunan ini adalah interiornya. Interior pada bangunan ini sayangnya lebih sedikit ditemukan adanya unsur tradisi Jepang dan lebih mengarah ke arah kemodernan. Nah, hal ini kesannya akan membuat kita seakan berada pada dunia yang berbeda gitu. Karena perbedaan eksterior dan juga interiornya itu sangat tumpang tindih. Lalu bagaimana dengan hunian? Nah, ini adalah contoh lainnya yaitu Koide Family House yang dibuat pada tahun 1930. Nah, Koide Family House ini adalah rumah modern di Jepang yang unik pada masanya. Mengapa? Karena bangunan ini memiliki bentuk yang asimetris, lebih geometris, dan juga planar, dan sangat berbeda jauh dari bangunan-bangunan lama Jepang pada saat itu.
Jika kita lihat dari gambar tampak dan denahnya, bisa kita lihat gubahan massa yang dipakai. Di sini ada segitiga dan di depannya itu tiba-tiba ada kotak. Itu sangat tidak umum pada bangunan, apalagi untuk hunian lama Jepang gitu. Makanya pada saat itu bangunan ini sangat unik dan dianggap modern. Namun ada juga unsur Jepang yang dipakai pada bangunan ini, terutama pada hal interiornya. Ini adalah ruang tataminya. Ini bercampur dengan gaya keeropaan. Di sini masih menggunakan pintu geser dan ornamen-ornamen ala-ala Jepang. Kemudian yang terakhir adalah mengenai Tokyo Imperial Household Museum karya Jin Watanabe. Tapi sayangnya saya tidak bisa menemukan foto dari Jin Watanabe karena kalau saya cari di Google yang munculnya itu adalah atlet, atlet handball. Jadi sayangnya saya nggak bisa kasih, jadi saya ceritakan aja. Jin Watanabe itu adalah arsitek Jepang, lulusan Tokyo Imperial University, dan terkenal juga akan Meiji Shrine Treasure Hall dan juga The Soldier's House. Nah, untuk desain dari Tokyo Imperial Household Museum ini, itu adalah salah satu kebanggaan dia juga, karena inilah desain yang dipakai untuk Tokyo Imperial Household Museum. Sama seperti namanya, bangunan ini itu berfungsi sebagai museum dan saat ini dikenal dengan nama Tokyo National Museum atau Honkan yang terletak di Ueno Park, Tokyo. Desain dari bangunan ini membutuhkan konstruksi yang tahan gempa dan api serta memiliki unsur Jepangnya untuk mencerminkan seni Asia Timur. Nah, untuk atapnya ini sendiri dia tuh mirip sama yang tadi ada di sini ya. Tokyo Municipal Museum of Art, ini tuh diambil unsurnya dari sini. Oke. Kita kembali lagi. Poin vokal dari bangunan ini itu adalah dari bentuk atap pelananya tadi, yang disebut dengan Chidori Hafu, yang banyak ditemukan pada kuil Shinto, dan atap pelana ini memberikan penekanan sentral dan juga frontal yang kuat. Selanjutnya adalah pemakaian desain balkon seperti ini, yang dia itu menyerupai konstruksi tiang kayu dan juga ambang pintu. Dan yang terakhir adalah jendela besar ini, yang dia itu sebenarnya mencapai 2 lantai dari bangunan ini, tetapi saat ini itu sudah tidak dipakai lagi dan dia ditutup untuk hal konservasi. Ini adalah beberapa gambar dari Tokyo National Museum. Bangunannya memanjang dan dia juga simetris sama seperti bangunan sebelumnya dan memiliki 2 buah inner court jika kita lihat dari atas atau dari sini. Kemudian ini adalah interior dari ruangan tersebut. Nah, ruangan yang ini itu merupakan ruangan favorit yang ada di sana karena dia itu menggunakan dinding dan juga lantai marble. Dan jika kita lihat secara desainnya ini, orang-orang tuh reaksinya adalah terkagum-kagum gitu. Karena detailnya dan juga suasana yang didapatkan itu begitu, apa, aku bingung juga bahasanya ya. Pokoknya orang jadi kayak wah lah gitu. Oke. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai early modern. Next. Nah, early modern ini ada arsitek Inggris Peter Smithson yang mencatat elaborasi bertahap dari ide modernisme dalam konteks bangunan yang sangat berbeda dari yang mencegah penciptaan arsitektur baru seperti fakta bukan seperti kemungkinan. Pengaruh produksi terkait dari generasi arsitek yang lebih tua, yaitu ada Auguste Perret, lalu ada penggunaan beton rasionalisnya di Perancis, yaitu ada Otto Wagner, lalu ada penghapusan dekorasi plastik di Austria, konsep arsitektur sebagai bentuk desain produk oleh Peter Behrens di Jerman, dan yang paling penting yaitu Frank Lloyd Wright di Amerika Serikat. Ini merupakan hal-hal yang menandakan dari awal perjalanan yang lebih panjang tentang modernisme. Next. Nah, untuk menekankan perbedaan pandangan, bangunan modernisme ini umumnya bersifat formal yang khas. Permukaan yang datar, berwarna cerah atau putih, menyilaukan, dibentuk menjadi bentuk kubik yang menghindari simetri komposisi atau hierarki, seperti bangunan lama. Materialnya beton, kaca, dan baja, keinginan untuk keluar dari persembunyian dan berkontribusi pada kemungkinan menentang disiplin berat dan massa yang sebelumnya memerintah arsitektur Eropa. Le Corbusier berkata,
Dia merupakan tokoh terkemuka. Awalnya menemukan tulisan proposal perencanaan seperti rencana Voisin untuk Paris tahun 1925. Seperti melalui bangunan yang sudah selesai, daya cipta formal membuatnya menjadi lebih kuat dan temperamen romantisasinya bertentangan dengan slogan-slogan keras seperti rumah adalah mesin untuk ditinggali. Le Corbusier pertama kali bereksperimen dengan warna-warna bercahaya yang berbeda untuk memeriahkan bentuk geometris. Next. Nah, ini merupakan contoh pertama dari bangunan early modern. Jadi ada beberapa contoh yang saya ambil. Ini salah satunya, bisa kalian lihat sendiri, sudah mulai berbeda dari Japanese sebelumnya. Ini merupakan Fagus Factory yang berdiri pada tahun 1911, yang dibangun oleh Walter Gropius Alfred di Jerman. Jadi Fagus Factory ini merupakan sepatu pabrik yang menjadi contoh penting arsitektur modern awal. Bangunan ini merupakan bangunan dengan aliran Bauhaus. Konsep bentuk ruang dalam arsitektur modern bangunan ini adalah, pertama itu dimulai dari suasananya, baru setelah itu beralih pada fungsi. Pindahan ditentukan pada produk industri dan bukan dari alam. Yang kedua itu penciptaan bentuk bangunan sesuai dengan pola peletakan ruang yang urut berdasarkan sekuens proses kegiatan penghuninya. Jadi bisa dilihat dari benahnya, sudah dicantumkan juga. Next. Yang kedua ada zona netral. Ini berdiri pada tahun 1927 oleh Bernard Bijlhoft dan Johannes Duker di Belanda. Nah, bangunan ini itu merupakan bangunan pertama yang terdiri dari 3 balok memanjang dengan departemen medis dan pintu masuk di blok utara, dapur dan ruang penyimpanan di blok tengah, dan fasilitas sanitasi dan rumah ketel di blok selatan. Ditempatkan di atas ketiganya, jadi dia itu bertumpuk, dan ada restoran salib yang memberikan ke teras atau balok selatan. Jadi bisa dilihat dari denahnya, jadi dia itu ada 3 tumpuk. Next. Selanjutnya adalah Tugendhat House yang dibangun oleh Ludwig Mies van der Rohe di Czech Republic pada tahun 1930. Jadi bangunan ini itu merupakan villa yang menjadi ikon pertama untuk modernisme, terkenal karena penggunaan ruang dan bahan bangunan industri yang revolusioner. Jadi bangunan ini itu ditambahkan ke warisan dunia UNESCO pada tahun 2001. Next. Selanjutnya yang terakhir, yang paling terkenal adalah Forum Water House yang dibangun pada tahun 1935 oleh Frank Lloyd Wright di Pennsylvania. Forum Water ini, ya kalian sudah tahu sendiri, rumah ini itu disebut Forum Water karena bangunan ini terletak di atas air terjun kecil yang terbentuk dari sungai bernama Sungai Beran dan menjadikan air terjun itu sebagai bagian dari rumah tersebut. Kita bisa mendengar suara air terjun itu ketika kita berada di dalam kamarnya atau juga berada di ruang tamunya. Sekian mengenai penjelasan early modern, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eta. Selanjutnya mengenai Villa Savoyage. Next, Villa Savoyage ini awalnya dibangun sebagai kediaman keluarga Savoyage, yaitu kliennya sendiri adalah Pierre dan Emile Savoyage. Nah, si arsiteknya itu adalah si Le Corbusier dengan si sepupunya yaitu Pierre Jeanneret. Nah, awalnya ini memang dibangun sebagai kediaman si keluarga Savoyage-nya itu sendiri. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, villa ini ditinggalkan dan tidak diperuntukkan lagi menjadi hunian, tetapi sebagai salah satu monumen sejarah resmi Prancis. Next. Si Le Corbusier ini menerapkan 5 prinsip arsitektur modern yang diungkapkannya di zaman itu, di era itu, yaitu yang pertama ada namanya pilotis. Nah, pilotis ini sendiri adalah penggantian dinding penyangga lantai dasar oleh kisi-kisi kolom beton bertulang
yang menanggung si beban struktural dari bangunan tersebut. Kolom-kolom ini mengangkat bangunan ke atas sehingga bangunannya itu tidak menyatu dengan tanah. Bisa dilihat kolom-kolomnya ini. Tingginya saya sudah cari tapi belum nggak dapat, mungkin sekitar 4-6 meteran. Next. Yang kedua ada namanya free plan atau dana bebas. Desain dana terbuka ini dapat diciptakan dengan menghilangkan sekat atau dinding penyangga si beban antar ruangnya itu, sehingga penggunaan dinding penyangga ruangan hanya ditempatkan pada bagian-bagian yang memang dibutuhkan. Jadi dalam desain Villa Savage ini antara si first floor, second floor, dan juga third floor atau si roof garden-nya nanti itu yang saya bakal bahas, tidak ada yang dibatasi oleh atau didikte oleh kolomnya itu. Sehingga kolom bukan menjadi penghalang dalam mendesain ruang di Villa Savage ini. Next. Nah, yang ketiga ada namanya fasad bebas atau free facade, yaitu pemisahan bagian luar bangunan dari fungsi strukturalnya atau penerapan prinsip dinding non-struktural pada fasad, yaitu dia tidak terlalu mengutamakan dinding masif sebagai penutup kulit pada fasadnya, sehingga fasadnya dapat didesain secara bebas. Next. Yang keempat itu ada namanya rebound window. Si Le Corbusier ini sangat ingin ada unsur horizontal dan vertikal yang sangat menonjol di bangunannya. Nah, unsur horizontalnya itu di bangunan ini adalah jendela memanjang. Jendela memanjangnya ini memotong dinding di sepanjang fasad dengan tujuan untuk menghasilkan cahaya alami yang masuk ke dalam bangunan, guna menerangi ruangan secara merata dan menawarkan pemandangan dari dalam bangunan tersebut. Next. Yang terakhir ada roof garden. Roof garden ini sebagai taman terbuka di atap datarnya itu yang bisa diakses langsung oleh pengguna dalam bangunan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap kualitas udara yang ada di lingkungan sekitar bangunan Villa Savage ini. Taman atap ini juga ditujukan untuk melindungi atap beton dan bentuk reklamasi tanah yang telah dipakai sebagai tempat dari tiang-tiang penyangga tadi. Next. Sekian dari presentasi kelompok 4 mengenai modern kolonial, City Hall Municipal, Viceroy dan Atbat, Jetman Tokyo, dan juga early modern, dan terakhir tadi Villa Savage. Bila ada kata yang salah atau pengertian yang salah, mohon maafkan. Terima kasih. Oke. Udah siap apanya? Presentasinya? Udah siap kan? Bapak baru sampai rumah ini, pas sampai pintu ruang tamu Bapak masuk. Pas kalian selesai presentasi ya kan? Oke. Begini ya, karena jadwal kita ini agak tidak sesuai dengan jadwal bulan Ramadan ya kan, karena ini kan Bapak belum mandi, belum menyiapkan makanan ya, setengah jam lagi kita buka puasa ya kan. Jadi pertanyaannya nanti aja hari minggu depan ya. Minggu depan kita bikin perkuliahan hari apa ya, hari Kamis pagi ya. Minggu depan itu kan ujian ya, UTS. Kalian dengar nggak kata-kata Bapak ini? Dengar ya? Kalian dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar ya. Ini PPT, jangan pakai Canva ya, PPT asli. Kalian kumpulkan ke Melinda ya, ke ketua kelas. Kemudian semua ini kalian bikin satu buku ya. Kalian bikin laporannya dalam bentuk MS Word. Kalian susun. Ada covernya, ada daftar isinya, sama isinya lah dari pertama ya. Apa judulnya? Yang pertama, yang kedua, sampai dibuat seperti buku ya.
Ada daftar isinya, ada kata pengantarnya, apa semua dibuat seperti buku. Kemudian PPT-nya kalian kumpulkan juga sama Melisa ya. Nanti Bapak copy aja, pas hari Kamis Bapak copy aja apanya. Kalian ujiannya kan Jumat ya. Jumat. Yang penting Bapak nggak tahu ya, karena memang kuliah kalian ini sebenarnya memang kuliah Zoom, bukan kuliah offline. Ternyata memang kuliah online ya, karena di atas jam 4:30 ya. Tapi absennya nanti kalian datang aja atau bagaimana, pokoknya nanti pas meet ada tanda tangan ya. Terus Melinda ini yang hari ini juga tanda tangan ya, di apanya itu ya. Atau nanti kalau kalian ke kampus kalian tanda tangan aja di absen itu ya, yang untuk hari ini sama untuk yang ujian itu ya, 2 kali. Nggak paham ya kira-kira ya, apa-apa yang harus dikumpulkan di UTS? Halo, Ya, Pak. udah paham Melinda? Sudah, Pak. Udah ngerti Melinda? Sudah, Pak. Ya, jadi PPT-nya dikumpulkan ya ke Anda ya, kemudian dari semua PPT itu dibikin bukunya ya, bikin laporannya, satu buku ya, dalam bentuk MS Word ya. Nanti hari Jumat Bapak terima apanya ya, bahannya ya, Melinda. Baik, Anda Pak. masukkan aja ke hard disk-nya atau apanya. Oke, Bapak rasa nggak usah tanya jawab lah ya. Udah jam 6 lewat. Ya, Melinda. Baik, Pak. Nggak ada suaranya. Oke, Melinda. Udah paham ya? Sudah, Pak. Nggak usah di-mute, Anda nggak usah di-mute. Di apa aja, dibuka aja apanya, HP apanya, suaranya. Oke, kalau gitu nggak usah di-mute sama Melinda. Iya, Pak. Udah paham ya? Jadi Bapak akhiri ya hari ini ya. Sudah di screenshot Melinda? Sudah, Pak. Terima kasih ya, selamat sore semua ya. Sore, Pak. Sore, Pak.